Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Destarina dengan NIM A1C024007 dari program studi S1 Pendidikan Matematika dari kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan 5 topik pada pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Catur Wulandari SPD MPD. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara seputar dengan bahasa. Kira-kira ada yang tahu nggak bahasa itu apa? Apa ya? Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, bahasa ialah alat utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, dan juga membangun hubungan dengan orang lain. Di Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah, keberadaan bahasa Indonesia ini sendiri menjadi sangat penting sebagai pemersatu bangsa. Lalu, apa sebenarnya kedudukan bahasa itu sendiri? Bagaimana sikap kita terhadap bahasa? Apa saja faktor yang menyebabkan ragam bahasa? Serta bagaimana penggunaan diksi dan juga paragraf persuasif dalam berbahasa? Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan 5 topik utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga fungsinya. Yang kedua terkait dengan komponen sikap bahasa. Yang ketiga terkait dengan faktor penyebab ragam bahasa. Yang keempat terkait dengan diksi atau pemilihan kata. Dan yang kelima kita akan membahas terkait dengan paragraf persuasif. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang mana tertera pada bagian ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita menunjukkan sikap bangga terhadap bahasa, terhadap identitas bangsa kita. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional, artinya bahasa Indonesia menjadi penanda jati diri kita di antara masyarakat dunia. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan juga bahasa daerah. Nah, dengan begitu bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi yang menyatukan keberagaman tersebut. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu komponen sikap bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap bahasa. Sikap bahasa adalah cara pandang atau sikap seseorang terhadap suatu bahasa, baik berupa perasaan, penilaian, maupun kecenderungan dalam menggunakan bahasa tersebut. Secara umum, sikap bahasa memiliki 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap bahasa. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki aturan tata bahasa yang perlu dipatuhi. Komponen yang kedua adalah komponen afektif. Komponen ini berkaitan dengan perasaan seseorang terhadap bahasa. Contohnya adalah rasa bangga, suka, atau menghargai penggunaan bahasa Indonesia. Komponen yang ketiga adalah komponen konatif. Komponen ini berkaitan dengan kecenderungan tindakan seseorang dalam menggunakan bahasa. Misalnya, seseorang memilih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi. Nah, ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu faktor penyebab ragam bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ragam bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan ragam bahasa antara lain yang pertama yaitu faktor daerah atau wilayah. Perbedaan wilayah dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara, misalnya perbedaan logat atau dialek. Faktor yang kedua adalah situasi atau tingkat keformalan. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan saat berbicara dengan teman sebaya.
Faktor yang ketiga adalah faktor profesi atau bidang pekerjaan. Setiap profesi biasanya memiliki istilah khusus, misalnya istilah dalam bidang kedokteran, hukum, atau pendidikan. Faktor yang keempat adalah media komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam media sosial biasanya lebih santai dibandingkan dalam bahasa karya ilmiah atau pidato resmi. Karena berbagai faktor tersebut, ragam bahasa menjadi sangat beragam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu terkait dengan diksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang diksi, di mana diksi sendiri adalah pilihan kata yang tepat dalam menyampaikan gagasan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca atau pendengar. Dalam diksi terdapat beberapa jenis kata yang sering membingungkan, yaitu ada homonim, homofon, dan juga homograf. Yang pertama yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya yang berbeda. Contohnya yaitu kata bisa, di mana kata bisa ini sendiri bisa dapat berarti racun dan juga dapat berarti mampu atau bisa untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang kedua yaitu homofon. Homofon adalah kata yang bunyi pengucapannya sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya yaitu kata bank BANK yang dapat berarti tempat untuk menyimpan uang, dan juga bank BANG yang dapat berarti panggilan terhadap seseorang. Yang ketiga ada homograf. Homograf adalah kata yang penulisannya sama tetapi cara penggunaan dan maknanya berbeda. Contohnya yaitu kata apel. Apel dapat berarti buah, dan dalam pengucapan lain apel dapat berarti suatu kegiatan. Nah, pemahaman terhadap jenis kata ini sangat penting agar kita tidak salah dalam memilih kata serta saat berkomunikasi. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, kita akan membahas terkait dengan paragraf persuasif. Di mana paragraf persuasif sendiri adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Biasanya paragraf persuasif digunakan dalam berbagai konteks seperti iklan, kampanye sosial, maupun ajakan dalam tulisan. Ciri-ciri dari paragraf persuasif sendiri antara lain yang pertama, berisi ajakan atau imbauan, yang kedua, menggunakan kata-kata yang meyakinkan, yang ketiga, bertujuan mempengaruhi pembaca. Adapun contoh sederhana dari paragraf persuasif adalah seperti menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Oleh karena itu, mari kita mulai kebiasaan menjaga kebersihan dari diri kita sendiri. Melalui paragraf persuasif ini, penulis berusaha mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai 5 topik penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga fungsinya, komponen sikap bahasa, faktor penyebab ragam bahasa, diksi atau pemilihan kata, serta paragraf persuasif. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!